Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan selamat pagi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer terkait COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Wahyu Habib Magda Mahesa. Di sini saya bersama satu rekan wanita saya, yaitu Firna Novista. Dalam hal ini kami akan membahas tentang COVID-19 yang berdampak pada data pemerintahan atau kinerja-kinerja di pemerintahan. Sebelum itu, mari kita bahas secara umum apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan suatu virus yang muncul 1 tahun yang lalu. Virus ini dikategorikan sebagai virus berbahaya karena banyak memakan korban jiwa. Selain itu, virus ini juga berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya sektor pemerintahan. Apa saja sih dampak dari virus COVID-19 ini? Di antaranya akan dibahas dalam analisis isu kontemporer terkait COVID-19 pada presentasi kali ini. Baiklah, langsung saja. Penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, Firna Novista. Kepada Firna Novista, saya persilahkan. Kali ini kita akan menggunakan teknik tapisan APKL dalam menentukan isu aktual mengenai COVID-19. APKL atau aktualitas problematika halayak dan kelayakan, saya membaginya menjadi 3 bagian isu, yaitu yang pertama, berkurangnya kegiatan pelayanan tatap muka kepada masyarakat akibat dari kebijakan new normal di masa pandemi. Hal ini tentu sangat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kemudian isu yang kedua yaitu maraknya informasi hoax akan vaksinasi COVID-19, sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah dan akhirnya enggan untuk melakukan vaksin. Kemudian yang terakhir yaitu bertambahnya kasus kematian tenaga kesehatan akibat menangani kasus COVID-19. Sebagai garda terdepan dalam menjaga pasien COVID-19, tentu pekerjaan tenaga kesehatan sangat beresiko. Untuk menemukan isu utama atau core issue dari ketiga isu aktual yang telah ditentukan sebelumnya, kami menggunakan teknik urgency, seriousness, dan growth atau USG. Hal ini untuk menentukan tingkat kegentingan atau kepentingan suatu isu itu sendiri. Dari ketiganya, setelah melakukan perhitungan, didapat yang paling genting yaitu adalah berkurangnya kegiatan pelayanan tatap muka kepada masyarakat akibat dari kebijakan new normal di masa pandemi ini. Karena dengan adanya pandemi COVID ini, kegiatan manusia di segala bagian negara menjadi terbatas dan berkurang. Untuk menemukan sampai kepada akar permasalahan suatu isu, digunakanlah yang disebut dengan teknik analisis fishbone, di mana kami menemukan ada 4 indikator yang menjadi sebab dari terbatasnya pemberian pelayanan tatap muka terhadap masyarakat,
Indikator yang pertama yaitu lingkungan di mana laju penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari jumlah kasus positif COVID semakin meningkat. Kemudian, dunia juga dikejutkan dengan adanya munculnya varian baru virus COVID-19 yang semakin cepat bermutasi. Selain itu juga gejala COVID-19 yang belum dapat diidentifikasi secara jelas dan valid. Dengan adanya pandemi COVID tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat, seperti ditetapkannya kebijakan PPKM di beberapa titik wilayah, serta perlunya diberlakukan pengecekan kesehatan sebelum bepergian keluar kota, seperti tes rapid antigen, swab, PCR, dan berbagai macam hal lainnya. Selain itu, untuk memutus rantai penularan COVID-19, maka pemerintah menghimbau pegawai agar bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home. Kemudian ditiadakannya sementara beberapa pelayanan dan diganti menjadi sistem daring. Hal ini merupakan penerapan dari physical distancing atau penerapan protokol kesehatan. Selain itu juga, sampai saat ini, pemberian vaksin oleh pemerintah yang belum merata di seluruh Indonesia. Juga beberapa fasilitas atau tempat umum yang menjadi media penularan virus COVID-19, maka timbullah akibat terbatasnya pemberian atau pelayanan tatap muka terhadap masyarakat itu sendiri. Dari berbagai macam akar permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kami merumuskan menjadi 3 solusi yang dapat diaplikasikan menghadapi pandemi COVID-19 ini, terutama bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik. Yang pertama tentunya melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Selain itu, meskipun pelayanan secara tatap muka dibatasi, namun kami mengusulkan agar membuat inovasi pelayanan dalam bentuk sistem jarak jauh atau daring yang efektif dan efisien. Selain itu, juga mensosialisasikan berbagai situs resmi untuk menangani masalah masyarakat, juga untuk mengurangi adanya isu hoax mengenai masalah yang keliru terkait dengan vaksin. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang analisis isu kontemporer terkait COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumkan. Dan semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.